2026 air yang bermain, bukan api. Walaupun ini tahun kuda api. Aura itu kondisi hati, pancaran kondisi hati, perasaan, pikiran kita. Negatif itu bukan berarti jin aja. Penyakit itu juga energi negatif. Jadi kalau kita buka aura itu sebetulnya kita memperbaiki apabila dia ada energi negatif. Nah, kalau dia auranya full, warnanya putih, ini spiritual orang ini tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabar malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu tentang aura, yaitu auramu daya pikatmu. Dan alhamdulillah saat ini telah hadir untuk kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Suro. Ki Suro, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Mas Oik. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Apa nih rahasianya nih berarti? Itu harus jaga hati. Jaga hati ya Ki. Gimana nih Ki? Udah lama kan gak mampir ke Kumis, lagi sibuk apa nih Ki Suro di awal tahun 2026? Dari awal tahun 2026 ya seperti biasa, masih jadi pelayan umat. Masih nanganin pasien ya. Masih nanganin pasien ya. Tapi kalau untuk trennya nih rata-rata sekarang pasien datang ke Ki Suro keluhannya apa? Yang paling banyak ya urusan Apa? killing me softly. Oh, urusan masih percintaan. memang udah Iya. pakarnya Ki Suro Enggak ya. juga sih. Pasti ke situ kebanyakan pasiennya ya Enggak Ki. juga. Tapi Ki masih bolak-balik Malaysia, dengar gak? Malaysia, Brunei gitu untuk pengobatan. Masih. Kemarin Masai Malaysia. Masai Malaysia. Dan di sono kasusnya apa Ki? Yang target pertama itu pengobatan. Ada orang kena stroke ya. Oh itu bisa juga. Tapi ya banyak yang lain juga keluarganya. Oh jadi berentet tuh maksudnya. Iya. Awalnya dia. Awalnya ngobatin stroke. Tapi banyak sanak keluarganya ya banyak permintaan lah. Request by order. Okay. Sesuai order aja. Tapi itu bukan orang kita ya? Bukan. Orang sono. Orang Malaysia ya. Iya. Alhamdulillah Ki. Ki, kita baru masuk, mumpung masih di bulan awal nih, di bulan-bulan tahun awal 2026. Menurut Ki Suro gimana pandangan Ki Suro tentang tahun 2026? Minimal Ki Suro bisa ngasih gambaran lah, bad newsnya atau good newsnya apa gitu. Oh, bad news ya. Ini 2026 menurut pandangan batin saya itu tentang alam saja. Tentang alam dan politik. Oh gitu. Iya, alam kita lihat dari sebelum 2026 di mana-mana banjir. Hujan sudah overload. Ya kan? Aceh banjir habis. Semua faktor alam. Tapi ini 2026 air yang bermain, bukan api. Oh Ya kan? gitu. Nah, walaupun ini tahun kuda api. Terus kalau dari sisi baiknya apa nih yang Ki Suro lihat di 2026? 2026 dari sisi positifnya, alhamdulillah perekonomian Indonesia lebih baik. Alhamdulillah. Perekonomian Indonesia lebih baik. Amin ya, mudah-mudahan ya Ki ya. Dan kemajuan dari pemerintah Indonesia banyak. Nah, mungkin ada baiknya nih sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, ada sedikit cuplikan video yang bisa kita lihat sama-sama ya Sobat Kumis. Silakan. Di Skotlandia. 24 tahun. Wih, udah lama ya. Kerja di sana apa gitu? Pembersihan aura ya. Nanti medianya pakai garam ya. Ya. Tetap angkat dulu garamnya ya. Jangan digoyang-goyang ya. Ikuti saya ya. Ikuti saya. Iya. Amin. Udah buka mata. Udah, minumlah. Langsung habis. Sekarang apa yang terasa di badan? Oke. Setelah kamu usapkan parfum itu ke wajah kamu,
Kamu lihat dulu di cermin wajah kamu. Ya, wajah saya bosan tadi. Iya. Sekarang agak itu. Sekarang wajah kamu lebih bagus yang sekarang atau yang tadi? Lebih Bercahaya sekarang. lebih bercahaya sekarang ya? Ya. Ya. Oke. Nah, Malaya khusus garam aura, ini garam Norton untuk penyakit-penyakit energi negatif dan membuang apes kesialan. Kalau sudah diminum, mudah-mudahan ada perubahan drastis. Oke, coba lihat wajah kamu sekarang. Bedakanlah dengan yang tadi. Yang mana sebelum dan sesudah ini, cantik yang mana sebelum dan sesudah ini. Cantik. Hah? Ini. Ini cantik, lebih cantik. Kuat-kuat. Iya. Ini lebih cantik, betul gak? Iya, ini lebih cantik. Coba jempol dulu, ke bawah jempol. Mana? Nah, itu dia. Ya kan, ngejreng. Oke? Oke. Nah, tuh apa tuh Ki video-video tadi tuh, maksudnya kan sesuai tema kita hari ini kan mau ngebahas tentang aura kan. Iya. Itu gimana tuh Ki? Mau jelasin videonya dulu nggak? Kalau video yang pertama itu testimoni pembukaan aura tapi online, jarak jauh. Jarak jauh. Itu Jakarta, Skotlandia. Itu video call Jakarta, Skotlandia. Tapi dia orang Indonesia yang sudah lama di Skotlandia. Oke. Jadi kita bisa juga buka aura offline, berhadapan langsung bisa. Online juga, jarak jauh juga bisa. Itu seperti yang tadi dari Skotlandia, itu saya buka aura menggunakan garam dia, ya kan? Medianya dia siapkan garam aja sama air. Nanti saya transfer energi dan langsung saya suruh dia sendiri. Setelah itu ambil kaca, coba lihat wajah kamu. Bukan kata saya, kata dia. Lihat sendiri efeknya. Dia lihat sendiri tuh cahaya wajahnya itu dan rasa hatinya itu berbeda. Tadi wajahnya agak kusam, langsung efeknya itu nyata. Oke. Itu yang video pertama. Kalau video yang kedua tadi offline. Offline ketemu Offline langsung. artinya ada pasien yang datang ke tempat saya praktekkan. Saya buka ada beberapa metode, tergantung request dia seperti apa kan. Kalau minta yang standar ya saya kasih yang standar aja, ya kan. Tapi langsung saya kasih kaca cermin. Setelah itu kamu lihatlah wajah kamu, ya kan. Bukan kata saya, tapi kata dia, ya kan. Alhamdulillah ya, menurut pandangan dia sendiri ya lebih cerah, lebih baik. Berarti kalau ngomong-ngomong soal aura ini, backgroundnya ya bisa dibilang itu pelet atau ilmu pengasihan nih Ki? Kemana gitu? Kalau pelet bukan pelet, tapi aura ini kita buka aura itu tujuannya supaya hati kita tenang dulu. Karena aura ini adalah vibrasi dari getaran hati kita. Kalau hati kita lagi nggak baik, aura kita pasti nggak baik. Jadi yang pertama kita buka aura itu menjadikan pasien ini hatinya menjadi adem. Nah, setelah hatinya adem, maka aura pemikat ini tadi tuh, aura daya tarik ini tadi muncul aktif. Nah, inilah yang membuat kemanapun dia, berbicara sama siapapun dia, orang-orang di sekitarnya itu nyaman. Itu tujuan pertamanya itu. Tapi saya penasaran kalau dari Kisro sendiri pengertian aura itu seperti apa Ki? Maksudnya apa sih aura itu gitu? Ya saya ulangin lagi. Aura itu kondisi hati, pancaran kondisi hati, perasaan, pikiran kita. Ya kan? Oke. Kalau hati kita lagi kusut, lagi banyak pikiran, kita nyimpan dongkol, nyimpan benci sama orang, aura kita pasti gelap. Oke. Pasti gelap itu, ya kan. Tapi kalau hati kita ini tenang, happy, selalu berpikiran positif, ya kan, tidak buruk sangka sama orang, aura kita pasti bagus. Dia pancaran. Jadi kalau kita buka aura itu sebetulnya kita memperbaiki apabila dia ada energi negatif, ya kan. Dan kita kasih explain ke pasien
supaya jaga hati. Jaga hati, nanti kita bantu. Ada juga efek-efek dari penyakit. Orang yang lagi sakit biasanya auranya agak hitam. Karena kondisi dia sakit kan. Oh gitu. Ada energi negatif. Negatif itu bukan berarti jin aja. Penyakit itu juga energi negatif. Nah, yang saya tahu tuh memang di beberapa aliran ataupun mazhab gitu ya, aura itu kan mungkin terbagi 7 lapis gitu, Ki. Iya. Nah, itu boleh dijelasin nggak, Ki? 7 lapis. Memang aura itu kalau lapisan ada 7, ya kan? Oke. Yang pertama lapisan luar itu aura dasar itu lapisan luar. Lapisan luar yang terkait dengan fisik, ya kan? Ada lagi lapisan kedua, lapisan emosional. Lapisan tubuh eterik, tubuh halus. Nanti yang paling tinggi yang ketujuh itu lapisan yang spiritualnya tinggi. Warnanya beda. Oh, berarti memang lapisan berbeda sama warna. Beda. Jadi lapisan aura dengan warna aura itu beda dia. Oh, beda. Beda. Kalau lapisan itu makom istilahnya. Makom, tingkatan spiritual, tingkatan batinnya orang ini, tingkatan apa? Nah, itu bisa dilihat nanti. Nah, itu 7 Ya kan? gitu. Nanti warnanya kelihatan. Nah, kalau dia auranya full, warnanya putih, ini spiritual orang ini tinggi. Seperti kiai-kiai lah, misal kalau dalam Islam, orang-orang yang taat ibadah itu auranya, cahayanya putihnya tebal. Biasanya seperti itu. Nah, ini tingkat spiritual dia. Oke. Tingkat spiritual dia. Berarti memang setiap warna tuh ada artinya ya. Ada. Kalau orang ini kita lihat, misalnya auranya warnanya agak ungu misalnya, itu orang itu intuisi dia, feeling dia tajam. Oh gitu, Ki. Iya. Tapi kalau kita lihat aura orang ini, misalnya kita lihat orang ini dominannya warna merah, ini orangnya Emosional. Bukan. Apa? Optimis sekali, semangat sekali. Dalam segala hal dia semangat. Oh. Kalau dia merah, ya kan? Iya. Tapi ada yang warna abu-abu. Abu-abu. Nah, misalnya kita lihat warna aura orang ini abu-abu. Kemungkinan besar dia lagi sakit. Oh. Fisiknya lagi sakit. Nah, seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya nih, ada namanya buka aura berarti kan ya? Iya, ya. Ada buka aura putih dan juga buka aura saja gitu. Kalau Ki Suro ini menganut yang mana nih gitu? Buka aura emang ada buka aura doang atau gimana konsepnya? Ada 2 gitu, buka aura saja atau buka aura putih, itu maksudnya gimana, Ki? Kalau saya yang buka aura itu dalam yang saya kerjakan ya. Buka aura itu artinya kita membersihkan energi-energi negatif yang ada di tubuh orang ini, tubuh pasien ini. Baik itu energi negatif mungkin penyakit atau dia menyimpan emosional yang terpendam, atau ada unsur gangguan-gangguan gaib. Gangguan-gangguan gaib itu. Kalau orang-orang yang ketempelan energi-energi negatif dari astral, dari makhluk-makhluk gaib, auranya pasti gelap. Nah, ini yang kita bersihkan dulu. Kita bersihkan. Nah, dibersihkan ini ada 2 metode. Mau pakai metode universal, yang avatar, yang sifatnya main energi, ya kan? Atau kita menggunakan hikmah, menggunakan doa, ya kan? Tapi biasanya saya gunakan dua-duanya. Dua-duanya. Tapi memang berarti aura itu tadi selain ada lapisannya, ada warnanya. Pertanyaannya, bisa nggak sih dilihat dengan mata telanjang orang biasa gitu? Sebetulnya kalau mau lihat aura itu semua manusia bisa. Bisa. Iya. Nggak perlu pakai kacamata pembesar. Kaca pembesar. Tapi yang penting harus dilatih. Dilatih, oke. Dilatih. Karena sebetulnya manusia itu sudah diberikan Allah kekuatan yang dasar. Saya kasih contoh seperti ini. Apa nih, Ki? Ini. Kalau mau belajar mau melihat aura ya. Mau melihat aura. Kasih dulu yang dasar ini, latar belakangnya yang warnanya sama. Misalnya coklat ya coklat. Jangan warna-warni. Oke. Ya kan? Nah, ini seperti ini. Kalau mau belajar lihat aura. Oke. Ya kan?
Nah, ini letakkan tangan siapa aja letakkan di sini, ya kan? Nah, kita harus fokus, lihat fokus di antara jari ini, bukan lihat jari, tapi lihat semua, lihat semua 4 sudut ini langsung zoom, lihat semua, jadi nggak ada fokus satu titik. Kalau kita bisa melihatnya ini 1 menit tanpa berkedip seperti ini, ya kan? Ini akan nampak di seputar jari ini ada warna putih seperti lampu neon. Nah, di sini. Nah, ini aura dasar ini. Aura dasar manusia ini. Terus? Semakin dalam kita nggak bisa berkedip, misalnya 2 menit, 3 menit kita tahan nggak berkedip. Nah, di sini nanti muncul ada warna merah, ada warna kuning, tergantung kondisi orang itu. Sikon yang kondisi hati, perasaan, pikiran orang ini akan kelihatan di sini. Nah, atau kalau ngelihat badannya langsung, lihat di antara di kepala dan bahunya, lihat langsung. Kalau kita nggak berkedip, bisa nggak berkedip, semuanya bisa. Bahkan kita melihat jin pun bisa. Ini nyimpang sedikit ya. Oke, boleh. Boleh kan nyimpang sedikit. Kenapa anjing bisa lihat jin? Kenapa? Manusia nggak bisa. Bedanya cuma satu, mata anjing itu dia bisa tidak berkedip 1 jam. Tahan anjing itu tidak berkedip 1 jam. Kita mana tahan. Ya 1 menit aja kalau kita nggak latih nggak bisa. Tapi kalau kita bisa melatih mata kita tidak berkedip 2 menit, 3 menit, ini gaib bisa kelihatan. Oke. Berarti memang ini boleh dijelasin nggak? Ini menurut metodenya Kisura atau memang caranya seperti itu? Memang caranya seperti itu, ada. Itu sudah masuk apa namanya? Apa istilahnya itu? Memang ada pelajaran itu. Cara melihat aura itu seperti itu. Oke. Atau pakai kamera lah. Kalau kamera Kirlian, kamera Jepang, produk Jepang itu kan bisa langsung. Tapi kan terlalu mahal. Kita gunakan apa yang ada di badan aja. Oke. Kuncinya latih mata, fokus, rileks, jangan berkedip. Oke. Tahan 1 menit, 2 menit. Nanti kelihatan semua. Cuma kadang-kadang kan manusia kan malas latihan. Malas latihan dan kira-kira gunanya apa sih? Gunanya apa kalau kita bisa ngeliat aura orang? Sekarang ini kerjakan yang ada duitnya aja. Ya, Tapi mungkin sobat-sobat kumis di rumah pengen tahu gitu. Tapi kalau yang mau belajar lihat aura, mau belajar lihat jin, kalau punya mental ya seperti itu. Nanti tengok aja, nampak semua. Jadi sebetulnya nggak ada makhluk gaib kan? Oke. Nah itu membedakan itu cuma mata kita dengan frekuensi mata anjing beda. Itu. Tapi kenapa nih buka aura itu selalu identik dengan perempuan? Yang buka aura? Oh tidak perempuan saja. Laki-laki juga. Saya banyak pasien-pasien saya itu laki-laki. Tapi umumnya kebanyakan yang buka-buka aura itu mereka yang bergerak dalam bidang entertainment lah. Oh gitu. Dan bidang entertainment, hiburan, ya kan? Bagaimana supaya orang senang dengan dia, suka sama dia, ya kan? Seperti itu. Oke. Memang berarti buka aura itu selain untuk enteng jodoh atau jabatan, bisa untuk yang lain-lain gitu. Bisa dibilang kayak gitu, Ki. Tergantung tujuannya. Tujuan yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, buka aura itu supaya hati kita nyaman, tenang, ya kan? Berarti kalau hati kita tenang, nyaman, semua orang yang di sekeliling kita ini akan tertarik energi positif kita. Jadi kemanapun kita, orang senang, orang suka, nyaman orang dekat kita itu. Kalau mau membuktikan aura kita itu bagus atau tidak, mudah. gimana, Ki? Mudah. Sekarang kamu cari anak bayi. Iya. Bayi yang kira-kira umurnya 1 tahun. 1 tahun, ya kan? Ada orang yang barusan marah-marah. Ada misalnya orang yang barusan marah-marah misalnya. 10 menit yang lalu, 5 menit yang lalu orang itu marah. Setelah dia nggak marah, kamu suruh gendong bayi. Nangis bayi itu.
Karena bayi ini receiver dia ini masih sensitif. Karena orang marah itu, orang emosi itu auranya nggak bagus, nggak nyaman. Bayi kan nggak bisa matanya kan nggak kenal orang ini siapa, tapi batin bayi ini bisa menerima bahwa wah ini nggak nyaman ini dekat orang ini, pasti nangis dia. Ada kan orang-orang yang nggak bisa gendong bayi kan? Ya. Kalau gendong bayi nangis. Begitu. Seperti itu. Itu aja mudah kalau mau ngecek auranya bagus apa enggak. Berarti memang kalau ketika orang auranya sudah dibuka gitu, maksudnya apakah semua orang akan merasa tertarik gitu? Atau tergantung yang ditargetkan saja, Ki? Biasanya dia sifatnya universal ya. Semuanya umum. Jadi kalau orang ini, kita kan sudah kita buka aura kan, kita kasih pelajaran juga sama pasien. Kamu jaga hati kamu. Jangan pernah nyimpan dendam. Jangan nyimpan benci sama orang. Jangan berburuk sangka sama orang. Sifat-sifat negatif ini, satu kali kita misalnya kita buruk sangka sama orang, 1.000.000 negatif datang ke kita. Aura kita gelap. Kalau aura kita gelap, orang nggak. Kita kan pernah duduk di angkot misalnya. Ya. Kita nggak kenal sama orang ini, yang duduk di sebelah kita. Tapi nggak nyaman kita. Kok nggak nyaman duduk dekat orang ini, ya kan? Iya. Nah, receiver batin kita ini bisa nangkep. Ada receiver kan, bisa nangkep sinyal-sinyal yang halus. Wah ini nggak nyaman sama orang ini, ya kan? Ada juga orang kelihatannya cantik, tapi begitu kita dekat nggak nyaman kita. Jadi receiver batin ini nggak bisa ditipu oleh tampilan. Itu seperti itu. Tapi ada nggak sih ciri-ciri khususnya nih, Ki, yang bisa Ki Suro simpulin ketika orang sudah membuka auranya gitu? Pembawaannya seperti apa atau gimana? Ada nggak sih ciri-ciri khususnya? Ada. Apa, Ki? Orangnya ceria. Orangnya ceria. Biasanya orangnya ceria, friendly. Tapi bukan friendly yang sana sini lengket, yang istilah Gen Z sekarang, friendly sana sini lengket, ini nggak beres ini, ya kan? Tapi maksud saya itu orangnya itu ceria. Dia orangnya apa namanya? Hangat orangnya itu. Sama orang-orang ini dia supel. Humble lah ya. Oke. Berarti memang ada keuntungannya sendiri ya buka aura itu. Oh iya. Dan bisa Nah, itu untuk baiknya. Ada nggak sih buka aura itu bisa berdampak buruk gitu buat orang itu sendiri? Nggak ada. Karena kita buka aura ini, kita pembersihan yang pertama itu kalau saya, pembersihan energi negatif dulu. Penyakit, sifat buruk, ya kan? Atau mungkin gangguan gaib. Ini dulu yang kita bersihkan. Tapi di setiap tubuh manusia itu ya ada energi negatif. Tapi harus balance. Kalau nggak ada positif negatif, kita nggak bergerak. Ya kan, sama dengan listrik. Nggak ada kabel negatif, mana hidup lampu. Tapi ada negatif yang berlebihan. Ini yang kita buang, kita keluarkan. Sengkolo, sial, apes, itu kan bawaan. Ya kan? Ada yang bawaan seperti itu, kita bersihkan dulu. Nanti sudah kita bersihkan, baru kita transfer energi positif, energi positif. Baru kita transfer lagi kalau pakai metode universal, metode avatar, akan saya transfer tarik energi cahaya dari anasir cahaya. Karena untuk pengasihan itu elemennya cahaya. Jadi kita harus bisa narik anasir cahaya. Kita masukkan ke badan orang ini. Anasir itu nggak bisa kelihatan kecuali orang-orang tertentu aja. Kan ada 4 anasir: air, api, angin, tanah. Khusus untuk pengasihan, untuk pemikat, untuk aura bagus, itu anasirnya, elemennya cahaya. Seperti itu. Oke. Tapi nih balik lagi, kalau zaman sekarang di internet nih banyak katanya bisa buka aura dengan menjual satu produk, mungkin pil buka aura gitu. Menurut Ki Suro gimana tuh kayak gitu? Ya ada itu. Memang ada. Jadi ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan, itu media-medianya banyak lah ya, medianya apapun bisa jadi media. Yang penting di barang itu, yang pasti di barang itu dititipkan energi positif. Paham nggak?
Paham. Barang-barang di situ dititipkan energi-energi positif, ya kan? Seperti itu. Berarti memang memang ada seperti Memang itu. ada itu. Kalau saya seperti Skotlandia tadi, yang di Skotlandia tadi, itu saya suruh siapkan dia garam sama parfum minyak wangi, Oke. ya kan? Nah, saya ini minyak pengasihan saya silukan-lukan, ini saya duplikat, ya kan? Walaupun dia ada di Skotlandia, saya suruh dia siapkan parfum di sana, ini saya tarik sini, copy paste, pes, saya kirim ke parfum dia sana, nyampe, fungsi dan powernya sama dengan ini, walaupun dia di Skotlandia, karena energi kan tanpa batas, energi akan bergerak mengikuti pikiran, kehendak. Seperti itu. Nanti baru dia saya suruh pakai, saya bimbing caranya seperti ini. Ya, efeknya seperti tadi. Oh gitu. Oke. Tapi ada nggak ritual khusus yang Ki Soro jalanin nih untuk membuka aura pasien gitu? Misalnya kayak sesajen khusus kah atau apa gitu? Oh, metode buka aura. Sebelum Ki Soro nih mengadakan ritual untuk pasien nih, Iya. Ki Soro menjalankan apa dulu gitu nggak ada? Ya, kalau untuk buka aura, basicnya, dasarnya itu, saya hanya menyiapkan air putih sama garam. Garam saya, ini ada garam saya, ya kan? Ini ada 2 garam. Ini ada 2 garam, ya kan? Seperti di video tadi. Ini garam putih, garam biasa ini, garam halus. Ini khusus untuk menyembuhkan penyakit. Kan aura tadi bisa rusak kalau orang itu ada penyakit, ya kan? Nah, ini untuk menyembuhkan penyakit medis, penyakit non medis, ada gangguan gaib misalnya, ini, atau sengkolo, apes, kesialan, ini. Ini garam basicnya pakai ini. Garam ini saya sebut garam Norton, garam Norton, karena pada zaman produksi ini dulu Norton Commander itu pembasmi virus kalau untuk komputer. Nah, ini yang kedua saya gunakan garam Himalaya. Garam Himalaya ini udah saya campur dengan parfum dan sudah saya ritualkan. Ini saya ritualkan khusus 3 malam purnama ini. Waktu saya di Malaysia. Ini saya buat di Malaysia. Itu 3 malam purnama, 14, 15, 16 ini saya jemur. Saya jemur tengah malam. Kita narik energi bulan. Kita ambil energi bulan. Kenapa ambil energi bulan? Bulan itu sesungguhnya jelek. Ya kan? Bulan itu jelek. Orang udah banyak yang ke bulan. Di bulan itu berlobang-lobang, naik permukaannya nggak mulus. Ya kan? Jelek fisiknya. Tapi begitu bulan purnama full moon, begitu bulan purnama ini memancarkan cahaya purnama, tidak ada manusia ngomong nggak indah. Begitu orang semua manusia ngelihat bulan purnama pasti bagus sekali. Apanya yang kelihatan bagus? Cahayanya, bukan fisiknya. Jadi kalau kita buka aura, orang yang nggak perlu cantik, tapi aura pancarannya ini bikin orang nyaman. Jadi buka aura itu bukan istilahnya tuh, maaf ngomong, wajah orang ini jelek, bopeng-bopeng, tiba-tiba buka aura jadi mulus. Tidak, itu efek 360, filter, ya kan? Tapi ini pancaran energi tadi membuat manusia di sekitar ini nyaman. Jadi tariannya ini gaib. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang standarnya ya saya pakai ini. Tapi nanti kalau misalnya misalnya dia memang bergerak di dunia entertainment, ya kan? Nah, terserah dia mau pakai bunga, mau pakai ini emas kimpo, ini susu emas kimpo ini. Ini untuk tujuannya aura dengan daya pikat. Ya sudah beda dengan ini, kelasnya lebih tinggi lagi. Kalau mau lagi yang pakai R3 bidadari. R3 bidadari itu pemikat kelas sultan. Bukan mikat yang istilahnya itu yang yang kelas ecek-ecek, ya kan? Nah, seperti itu. Berarti memang ada tingkatan-tingkatannya ya? Iya, tapi basicnya itu. Buka aura dulu. Ya.
Nanti tinggal di-upgrade lagi. Dan mungkin ada cerita yang pernah saya tahu tuh, katanya memang kalau auranya jelek suruh mandi air laut, itu gimana tuh Ki? Ya sebetulnya ada juga yang ritual untuk membersihkan badan ya, dari segala energi negatif yang membersihkan aura lah gitu kan. Ada yang biasanya ada kebiasaan daerah tertentu 1 Muharram itu nyebur ke laut, berendam di laut, ya kan? Wajar, bisa diterima karena memang itu kadar air laut itu garam. Sebetulnya ngambil kadar garam yang di laut sebetulnya. Ke situ. Ya, ini juga kan garam. Alang kesibuk saya bawa pasien mau buka aura, yuk kita ke laut. Jauh. Ya kan? Kita ambil yang simple. Oke. Tapi tujuannya sama. Ini garam. Laut itu yang diambil itu garam. Ya kan? Karena di laut itu nggak ada yang haram. Bagaimana? Bangkai ikan saja di laut itu boleh dimakan, padahal bangkai. Karena dia netral, sudah dinetralisir dengan asinnya garam tadi. Jadi yang negatif dari bangkai tadi hilang. Paham? Itu. Oke, ada nggak kendalanya dalam setelah lagi ritual membuka aura ini? Maksudnya kendala Ki Suro nih, kalau membuka aura pasiennya ada kendalanya nggak? Dan membutuhkan waktu berapa lama kalau Ki Suro membuka aura seseorang itu? Kalau saya pribadi, yang paling penting pertama kan pasti kesepakatan dulu. Mereka datang mau buka aura artinya mereka mau, ya kan? Tapi kalau orang ini nggak mau, nggak usah. Itu yang pertama, kesepakatan dulu, ya kan? Karena nggak ada guna nanti kalau nggak ada kesepakatan, ya kan? Terus kendala yang lain nggak ada, kecuali kalau dia ada gangguan gaib. Kalau ada gangguan gaib pun, kalau dia kena garam Norton, gangguan gaib lari semua. Ya seperti itu. Oke. Boleh tahu Ki, kisarannya berapa untuk buka aura sama Ki Suro nih? Kalau, aduh ini lari ke RP nih. Ya kan mungkin sobat kumis di rumah mau tahu gitu. Emang buka aura itu seberapa mahal sih biayanya, kan begitulah. Ya tergantung lah. Ini saya nggak mungkin menyebutkan nilai karena nanti akan berefek kepada yang lain, ya kan. Nah jadi kalau sama saya ya, saya itu bukan nggak perlu duit, saya juga cari duit, ya kan. Oke. Tapi ada sama saya itu istilahnya ada apa namanya, kalau obat generik. Ada obat generik, ada obat khusus, ada memang obat spesial, ya kan. Kalau mau yang generik, yang murah, ya yang standar saja, ya kan. Yang standar yang seperti ini efeknya tinggi juga. Lihatlah tadi Skotlandia, itu standar, ya kan. Tapi kalau dia memang bergerak di bidang entertainment misalnya kan, apakah dia penyanyi, apakah dia MC, ya kan, apakah dia marketing, itu kan perlu aura-aura tinggi untuk memikat pelanggan kan. Atau maaf, mungkin LC, ya kan, yang kerja di dunia malam mungkin kan. Nah itu perlu power tinggi itu, aura tinggi, itu beda lagi, ya kan. Itu yang bisa pakai susuk kimpu tadi, atau pakai kantil, atau pakai bunga 7 warna, ya kan. Lain-lain kelas itu. Berarti memang ada kelas-kelasnya. Ya harganya ya begitulah. Nggak apa-apa Ki, kalau memang Ki Suro nggak mau ngebuka, maksudnya ya udah. Maksudnya berarti Ki Suro ini memang punya cara-cara tertentu lah ya. Iya, untuk kita pasien-pasien tertentu, sesuaikan gitu. dengan kemampuan pasien lah ya, ya kan. Nah kita masuk ke segmen batas nalar nih. Segmen yang berisi DM-DM dari sobat kumis di rumah ya. Salah satunya kita bacakan. Misalnya ada orang jahat. Orang jahat. Nah, orang jahat nih. Kita tahu orang jahat nih. Tapi kenapa auranya tuh baik banget, friendly banget gitu. Dan di samping itu sebaliknya ada orang baik ya, karena memang mungkin tadi berhubungan dengan perasaan ya. Auranya nggak enak banget, padahal ini orang baik gitu. Iya. Itu gimana tuh Ki? Ada nggak jawabannya? Saya jawab yang pertama dulu. Dia orang jahat, tapi sepertinya auranya baik, sepertinya, ya kan? Oke. Ya kan? Orang jahat, walaupun dia berpenampilan parlente,
pakai dasi, kopernya ini, ya kan? Visual bisa tertipu kita. Kita anggap dia orang baik. Auranya oke nih, ya kan? Tampilan, ya kan? Tapi kalau batin kita nggak bisa ditipu. Receiver batin kita itu akan menangkap kecurigaan. Kok kayaknya nggak iya orang ini walaupun dia kelihatannya tampilannya baik. Oh gitu. Seperti itu. Ya mungkin Mas Owi juga pasti pernah jumpa orang-orang seperti itu. Ya. Mulut dia manis, tapi mata dia tuh kelihatan. Yang nggak bisa ditipu kan mata. Penampilan body dia bisa menipu kita. Mulut dia bisa menipu kita. Mulutnya manis. Tapi begitu kita lihat pancaran bola mata dia itu ketahuan. Karena mata ini jendela hati. Jendela hati. Jadi kalau kita memang jaga hati kita juga bagus, kita akan tahu, nggak baik ini. Itu mulut manis, itu racun itu. Berarti di situ yang bermain intuisi ya? Iya, jadi ada receiver batin kita tadi. Walaupun tampilannya oke, tapi tatapan mata dia tuh walaupun mulutnya manis, tatapan mata itu kita tahu ini mata pengkhianat, mata penipu, tahu kita. Karena mata ini jendela hati. Tapi akan seperti itu Ki maksudnya? Semua orang bisa gitu? Semua orang bisa. Yang penting orangnya memang istilahnya memang dia sering menjaga hati dia kan. Apa-apa bisikan hati dia bagus, bisa. Nah, tapi kalau yang jawaban yang kedua, dia orang baik sebetulnya. Tapi karena dia lagi ada masalah, auranya tuh nggak nyaman. Ya itu tadi, kembali ke awal. Aura itu kok pancaran vibrasi dari kondisi hati pikiran. Nah, padahal dia baik, ya kan? Tapi karena dia lagi ruwet, ya kan? Lagi mungkin main slot kalah terus mungkin. Disuruh nih kadang-kadang nih. Oke, jadi mungkin itu jawaban yang tepat ya. Iya seperti itu. Tapi ya sebetulnya batin kita ini nggak bisa ditipu. Nah, seperti ini satu lagi, ya. Apa nih? Ini Mas Oi mungkin pernah ngalamin ini atau ya siapa saja pernah ngalamin. Ini maaf bukan saya membawa masalah agama bukan ya. Oke. Ya kan? Ini kita orang Islam ya. Ya kan? Kan di dalam Islam memang dilarang untuk makan B2. Ya kan? Makan B2. Tapi begitu kita makan bakso di pinggir jalan dalam perjalanan, kita nggak tahu bakso ini B2, campuran B2. Ya kan? Karena aromanya, bentuknya, sausnya merah menantang sekali. Begitu datang ke meja kita, perut kita mual. Apa nih Ki maksudnya? Perut kita mual karena batiniah kita nangkep ini ada yang nggak bagus, yang nggak boleh sama kita. Bisa sesensitif itu kan? Pasti pernah ngalamin seperti itu. Jadi mungkin secara fisikal kita bisa ditipu. Mata kita mau ditipu oleh penampilan orang ini, ya kan? Tapi begitu kita ngelihat bola mata dia, kita tahu mata pengkhianat, mata yang culas itu kita tahu. Kelihatan Pasti semua orang ada istilah itu mata hati. Oke, sekarang kita masuk ke proses ini ya Ki. Maksudnya kita pengen lihat nih Ki Suro nih ketika melakukan ritual buka aura seperti apa, boleh nggak Ki? Oke, boleh. Nanti saya praktekkan buka aura tapi yang bukan yang avatar ya. Karena kalau avatar kan harus nanti waktunya jadi panjang. Oke. Jadi kita pakai yang metode garam sama parfum. Nanti saya buka pakai parfum. Oke, silakan kalau mau masuk tolong dibantu kru dan talentnya. Siapa, Mbak Mawar ya? Mbak Mawar. Mana cangkirnya tadi? Cangkirnya boleh dibantu. Silakan duduk Mbak. Siapa namanya Mbak? Mbak Mawar. Asli Jakarta kah? Iya. Asli Jakarta? Jawa. Jawa mana tuh? Tengah. Jawa Tengah. Ada sendok? Ini ceritanya mau diapain nih Ki? Nah ini kan karena energi yang terbanyak di dalam tubuh manusia itu air.
Oke. Nah, jadi ini saya gunakan air, ya kan? Jadi air ini yang paling banyak di dalam tubuh manusia itu adalah air, ya kan? Jadi saya gunakan air karena air ini dia menerima apapun doa kita. Doa baik diterimanya, doa jahat pun air ini betul-betul netral. Oh ya gitu. kan? Ki? Iya. Bukan yang baik doang. Bukan. Air ini dia bisa menangkap energi apa saja. Ya kan? Energi negatif bisa ditangkap, dinetralisir. Nah, ini saya gunakan garam sama ini. 2 garam. Garam yang putih sama yang warna pink. Ya kan? Ada sendok. Bentar. Nah, silakan. Pegang, Mbak. Pegang ya. Ini airnya nggak banyak-banyak ya, Ki? Airnya nggak banyak-banyak berarti. Airnya sedikit saja, nanti kekenyangan nanti kalau banyak. Oke, silakan dimulai. Oke, mulai. Ya. Oke, ini saya gunakan ini garam Norton, saya namain garam Norton. Ini garam biasa, garam halus, tapi ini untuk ngobati penyakit medis, non medis atau sengkolo. Sengkolo, apa istilah Jawa sengkolo, tahu nggak? Enggak tahu, besar di sini soalnya. Oh, besar di sini. Iya. Sengkolo itu apes, kesialan, ya kan? Nah, ini saya campur lagi dengan garam warna pink, garam Himalaya. Ini yang kata saya yang udah saya ritualkan 3 malam purnama ini. Ini coba cium dulu, harum nggak? Harum ya? Harum. Ya kan? Nah, ini khusus untuk pembersihan aura dengan booster aura. Ini sudah mengandung energi pengasihan ini. Oh gitu. Ini ada energi pengasihan. Oke, ada baiknya ya. Ntar ya. Ada baiknya kita lihat dulu energi badan dia. Oh bisa. Nanti bagaimana efeknya. Oke. Ya kan? Oke, boleh? Sini. Taruh bawah aja, Ki. Mas Oi Ya, pegang dulu. ya. Oke, kita cek energi badan dia dulu. Sudah ada unsur energi pengasihan belum? Bisa, Ki. Karena energi aura terbuka itu dia akan menimbulkan energi pengasihan, Oke. ya kan? Kita cek. Ini saya biasa menggunakan sebetulnya ada gelas Mas Oi aja. Gelang. Oke. Biar jangan nanti ini memang bawaan ini gelang, enggak. Gelang Mas Oi aja. Ini cara mengecek energi. Cara mengecek energi, ya kan? Energi itu nggak bisa dilihat dengan mata kalau nggak terlatih, tapi kita bisa tahu gerakan energi ini, ya. Ini orang biasa pakai ngomongnya pendulum, ya kan? Jadi kita bisa mengetahui energi ini apa, dari gerakan ini, karena energi itu sebetulnya kan listrik, ya kan, listrik. Dia bisa dideteksi. Oke, ini saya dekatkan sini. Ya, bisa di zoom ya. Tolong di zoom. Di zoom. Ah, ini saya bedakan dulu. Ah, ini tutup cangkir. Ya, tutup cangkir. Ini kita deteksi tutup cangkir ya. Ini saya pegang biar jangan bergerak, ya kan? Ini seperti ini. Nah, ini tidak bergerak sama sekali kan? Oke. Kelihatan Mbak Mawar? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kalau dia nggak bergerak seperti ini artinya tidak mengandung energi. Energi tertentu tidak ada, ya kan? Nah, garam aura ini sudah mengandung energi pengasihan, ya kan? Kita lihat ini. Mbak Mawar kan nggak kenal sama saya. Itu bergerak sendiri atau tangan saya yang gerakkannya? Bergerak sendiri. Bergerak sendiri kan? Yakin Mas Oi ini bergerak sendiri? Hah? Bukan saya kan? Tangan saya pegang loh, ya kan? Ya kan? Dia bergerak ke kiri. Energi pengasihan kalau yang lain terserah. Untuk mendeteksi energi pengasihan, dia akan menimbulkan gerak ke kiri. Itu kalau dia energi pengasihan. Tapi kalau dia energinya energi keselamatan, dia akan bergerak ke kanan. Berbeda. Energi jin beda lagi. Energi negatif beda lagi. Jadi semuanya itu sifat gerak energinya beda-beda. Nah, ini saya tunjukkan. Ini ke kiri ya, tahu tadi ya. Oke, kita lihat tangan kamu. Taruh sini tangan kamu begini, ya kan? Nah, kita lihat energi dia, ya kan? Oke, sallallahu alaihi Muhammad.
Ada gerak gak? Gak ada? Nggak. Gak ada kan? Dia diam aja, ya kan? Nah nanti setelah saya buka aura, sama nggak dengan ini energinya, Oke. ya kan? Paham? Oke. Mana cangkir tadi? Ya, silakan. Kita biar tahu melalui energi, kita lihat before and afternya itu kan. Nah ini seperti ini. Ya, saya sih senang-senang aja nih kalau ada bintang tamu saya tuh ada prakteknya gitu. Iya, jadi kita edukasi kan, edukasi yang nyata, jangan tipu-tipu. Edukasi tipu-tipu nggak usah, ya kan, kita nggak main tipu-tipu. Oke. Nah, sebelum dia minum, saya bimbing dulu. Apa nih, Ki? Saya bimbing doa dulu, karena ini urusannya kalau melalui lewat saya mainnya jalur langit, ya kan? Karena semua ini kuasa Allah bukan saya. Jadi kamu harus berdoa ngikutin suara saya. Jangan artinya kamu bukan minta tolong saya, paham? Saya cuma perantara, nanti minta tolongnya ke langit, paham? Oke, tutup mata. Kamu tutup mata, santai, rileks, tenang, ya. Rileks, tenang. Oke. Karena ini kita harus minta langsung kepada penguasa dengan Allah. Oke, rileks seperti mau tidur saja ya. Ikuti saya ya. Ini saya buka doanya nih, saya bahasa Indonesia saja biar penonton bisa tahu. Oh, nggak apa-apa. Iya, saya buka. Oke, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dia Islam kan. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Diam. Fokus. Ini kita mau berdoa ini, ya kan? Yang dituju adalah Allah, ya. Ikuti saya tapi sebut dalam hati yang ini. Yang ini ikuti saya tapi sebut dalam hati. Ya. Tenang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut dalam hati. Aku mohon ampun padamu atas semua dosa dan salahku. Aku bertaubat padamu dari segala dosa dan salahku. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu semua penyakit, semua kotoran, semua sifat buruk yang ada dalam jiwa ragaku. Keluarkanlah, sembuhkanlah semua penyakit, semua energi negatif, semua sifat buruk yang ada dalam jiwa ragaku. Terangilah aku. Ini masuk. Terangilah aku dengan cahayamu. Jadikanlah aku dicintai, disukai, dirindui, dihormati, dipatuhi, disegani oleh semua orang. Tundukkanlah, lembutkanlah semua hati manusia kepadaku. Tambahkanlah rezeki yang luas, halal barokah, yang mudah yang banyak darimu kepadaku. Mudahkanlah segala urusanku dengan rahmatmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin, amin, amin. Oke. Buka mata. Minumlah. Minum, habiskan aja. Agak asin, agak wangi. Asin. Iya. Ya namanya garam. Tapi wangi. Udah? Belum habis nggak apa-apa? Nggak apa-apa, taruh situ belakang aja. Nanti habiskan. Nanti diminum Mas Oi nanti. Disuruh nih. Oke. Oke. Apa lagi yang Nah ini pembersihan. Ya, oke. Pembersihan. Dengar sendiri doanya. Minta sama jin? Tidak. Sama Tuhan langsung. Terangi aku dengan cahayamu. Karena tidak ada cahaya yang lebih tinggi daripada cahaya Allah. Paham? Paham ya? Paham. Oke. Nah, itu seperti itu. Ya kan? Oke. Ini sudah berefek ini pasti. Karena garam tadi sudah diminumnya. Ya kan? Ini belum saya buka dengan parfum.
belum saya sentuh dengan parfum, baru dengan garam. Tapi efeknya sudah ada karena garam tadi sudah diminumnya. Coba tangannya taruh sini. Ini kan sini sedikit. Oke, ini saya taruh sini biar nggak goyang. Sallallahu ala Muhammad. Sama nggak geraknya dengan garam yang oranye tadi, garam pink tadi? Sama. Berputar ke kiri. Sama. Sama. Tadi nggak ada. Tadi kosong, ya kan? Jadi energi itu langsung masuk melalui garam. Nah itu. Nah ini baru saya buka dengan ini. Nah nanti begitu saya sebut nama, karena ini perlu nama. Begitu saya sebut si, kamu sebut nama kamu. Nama asli tapi. Ya. Nama asli dengan nama ibu. Oke. Ya kan? Doanya saya agak pelan, tapi si-nya itu nanti kamu sebut. Ini saya izin dulu, saya sentuh di Jidat. jidat sama sini. Oke, setuju? Iya. Mau? Boleh. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini masih satu bagian sama buka aura tadi. Iya. Dia kelanjutan. Lanjutannya. Ini yang menimbulkan efek pemikat segala macam yang ini. Boleh saya lihat Ki? Oke. Oke. Saya sentuh ya. Tutup mata aja. Tutup mata, rileks, tenang. Saya sentuh di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Si, sebut. Nama kamu sebut. Si, Dalam hati. siapa? Dalam hati tuh. Sebutkan. Si. Binti, nama ibu kamu? Oke. Ini saya sentuh dagu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, tenang, diam ya. Mudah-mudahan kamu bisa melihat tenang ya. Kamu pejam itu kan yang kamu lihat kan cuma gelap aja. Mungkin ada pantulan cahaya lampu aja. Ya, kamu fokus, pejam mata tapi bola mata kamu ngelihat ke depan. Ya, rileks, tenang ya, rileks, tenang. Tapi bola mata kamu ngelihat ke depan walaupun pejam. Oke? Lihat terus ke depan. Mudah-mudahan kamu bisa lihat. Oke. Bola mata kamu menghadap ke depan tapi tertutup. Oke. Kamu lihat yang saya sebut ini. Mungkin kamu bisa lihat matahari yang nampak dalam gelap itu. Mungkin yang nampak dalam gelap itu bulan. Mungkin yang nampak dalam gelap itu bintang. Atau yang kamu lihat lampu. Atau yang kamu lihat lilin. Atau hanya kamu lihat cahaya saja. Tenang, fokus ke depan, lihat terus ke depan itu walaupun gelap. Nanti apakah yang muncul matahari, apakah bulan, bintang, kamu lihat terus. Mudah-mudahan bisa nampak. Ada yang bisa, ada yang enggak bisa nampak deh. Tapi ada yang nampak. Setiap orang beda. Dan bedanya apa Ki? Kalau bisa nampak kamu enggak? Kepekaan deh. Kepekaan. Oke, lihat terus ke depan. Di antara yang saya sebutkan tadi, apa yang bisa kamu lihat? Yang terlihat sama batin kamu? Cahaya. Cahaya? Oh, Cahaya putih aja. putih aja. Matahari nggak nampak? Enggak. Bulan, bintang? Enggak. Nggak. Coba fokus lagi. Karena apabila dia melihat matahari, apabila dia melihat bintang, beda nanti. Kedepannya beda dia. Oke. Jadi pencapaian ke depan dia itu nampak.
Oke, fokus. Oke. Sekian detik saja. Masih bisa nampak nggak? Putih sama. Cahaya saja? Iya. Oke. Artinya sisinya spiritualnya bagus. Kalau dia cuma bisa nampak putih saja. Tapi kalau dia nampak matahari, beda dia. Fungsi hidup dia itu beda nanti. Kalau dia nampak bulan, fungsi dia beda. Kalau dia nampak lilin, fungsi kehidupan dia ke depan itu beda. Oh, bisa dijelasin dulu Ki? Kalau misalnya dia buka mata, misalnya yang dilihat dia itu lilin, ya, rezeki dia ada, tapi habis. Artinya apapun pendapatan dia bagikan untuk orang sekitar dia. Sifat lilin kan cahaya, tapi dia mengorbankan diri. Oke. Oke. Kalau dia lihat bulan, dia menyejukkan orang banyak. Menyejukkan orang banyak dan semua orang senang sama dia. Oke. Ya kan? Kedudukannya tinggi. Terus? Kalau matahari, kedudukannya tinggi tapi orang segan sama dia. Orang hormat tapi orang nggak mau mendekat. Oke. Segan. Karena kita semua butuh matahari. Berani nggak nentang lihat matahari siang-siang? Nggak berani. Seperti itu. Tapi kalau kamu lihat putih, ya mudah-mudahan spiritualnya bagus nanti. Ya kan? Seperti itu. Apa yang kamu udah rasain saat ini? Kalau yang kamu rasa sekarang apa yang bisa terasa di hati? Mungkin lebih plong aja ya. Pelong. Lebih plong aja. Pelong aja. Penglihatan mata kamu tajam nggak? Kiri kanan lihat lebih cerah, ngelihat keluar. Lebih ya. Lebih cerah. Ya. Oke. Sekarang di bagian hati dada sini ada tak rasa? Ada seperti hawa hangat. Iya, hangat ya. Ada suara. Terus di wajah ada nggak seperti 1000 semut? Di wajah enggak sih. Di wajah enggak? Cuma di sini ada Iya, terasa. cuma hangat aja. Nah, itu seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan nanti kemanapun dia, bicara sama siapapun dia, orang-orang nyaman sama kamu. Orang-orang senang sama kamu. Tapi tetap jaga hati. Jaga hati ya itu tadi. Jangan sering berburuk sangka sama orang, jangan simpan dendam. Iya kan? Seperti itu. Oke. Tapi kalau coba buka kamera. Buka kamera, coba foto selfie. Seperti foto selfie, kamu kan tahu wajah kamu. Bisa kamu bandingkan dengan wajah kamu yang tadi. Lebih cerah mungkin ya. Lebih cerah. Ini apa yang tadi? Kayaknya ini. Lebih cerah yang sekarang, ya kan? Itu kata kamu loh, bukan kataku. Iya. Ya kan? Mudah-mudahan lebih jereng nanti. Oke? Iya. Ya? Oke dah, itu saja. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan manfaat. Oke, terima kasih Kak untuk bantuannya. Silakan kembali lagi, bisa di ini. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Suro. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Ki. Oh iya, sama-sama Soi. Udah bisa mampir dan Iya, sama-sama. menunjukkan satu Iya, edukasi. ya. Dan terus update tentang Kupas Mistis di YouTube The Line Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Dan apapun yang sedang kamu hadapi, jangan lupa keyakinan kepada Tuhan selalu memberikan ketenangan. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis. Salam.